Halo rekan-rekan semua, selamat datang di mata kuliah Sociopreneurship. Perkenalkan, nama saya Asep Sufyan Muhaqqiq Atamtajani atau disingkat, ASM Atamtajani. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai materi awal mengenai pengertian, dan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Selamat menyimak. Pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya adalah membuat masyarakat lebih berdaya, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, manajemen, akses, dan lain sebagainya. Banyak program pemberdayaan yang telah dilakukan. Banyak peneliti, yang telah melakukan banyak penelitian untuk mengembangkan program pemberdayaan, baik untuk mahasiswa, pemuda desa, kelompok masyarakat produktif, maupun masyarakat secara umum. Salah satu strategi yang biasa dilakukan adalah dengan dibentuknya inkubator bisnis. Inkubator bisnis adalah salah satu metode yang relevan untuk memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, model pembelajaran berbasis inkubator industri atau IIBL dapat digunakan sebagai model pembelajaran untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan peserta didik. Menurut Pujiastuti, Gumam, dan Suratna pada tahun 2007. Peran inkubator bisnis telah teruji efektivitasnya melalui penelitian dengan judul, Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pengembangan Jiwa Kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang tinggi akan berdampak positif dalam menjalankan kegiatan bisnis. Inkubator bisnis dirancang melalui tahapan-tahapan yang sistematis sehingga jiwa kewirausahaan seperti kepemimpinan, kemandirian, kreativitas, inovasi, keberanian menghadapi resiko dapat dikembangkan. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 81.2-Kep-M.Kukm 8/2002, implementasi model inkubator bisnis dapat dibagi menjadi dua kategori. 1. Inwall adalah inkubasi dengan cara pengusaha kecil yang sedang dibina, dikonsentrasikan di dalam suatu gedung, atau kawasan tertentu, dan manajemen inkubator, menyediakan berbagai pelayanan penyewaan tempat, dan konsultasi manajemen. 2. Outwall adalah inkubasi dengan cara pengusaha kecil, atau calon pengusaha baru, yang sedang dibina, tidak ditempatkan di dalam satu gedung, atau kawasan yang dikelola tim manajemen inkubator bisnis, tetapi berada di tempat usahanya masing-masing, dan tetap aktif mengikuti tahap-tahap pembinaan, secara terprogram dan berkelanjutan. Program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Lembaga sosial masyarakat, kelompok peduli, dunia pendidikan, dunia usaha, dan pihak-pihak lain juga turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukti keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan, baik melalui usaha mikro kecil menengah UMKM maupun langsung kepada kelompok masyarakat. Usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Sektor ini juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lain, cukup terdiversifikasi, dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Karena itu UKM merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang kompetitif. Sektor usaha kecil memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politis. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan.
Di samping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah. UMKM menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan. Yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Banyak realitas yang menunjukkan bahwa instabilitas politik disebabkan karena masalah kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Peran UMKM yang cukup besar dalam pembangunan, nampaknya harus selalu diberdayakan agar manfaatnya semakin dirasakan. Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat. Strategi pemberdayaan UMKM tidak selalu berhasil. Kegagalan pada umumnya disebabkan karena kurang kesadaran dan motivasi dari pengusaha sendiri untuk mengembangkan usaha lebih profesional. Mereka sudah merasa cukup jika produknya terjual. Kurang inovasi dalam manajemen usaha baik di bidang pemasaran, produksi maupun strategi penjualan. Terbatasnya waktu untuk terjun secara total dalam usaha karena terbentur aktivitas domestik maupun sosial pengajian, arisan, pertemuan warga, dan lain-lain terutama bagi pengusaha perempuan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk kegiatan pelatihan usaha, dan lain-lain. Akses kepada pendanaan dan permodalan rendah. Kelompok usaha tidak solid ataupun tidak tergabung dalam kelompok usaha. Sehingga tidak ada multiplier efek dari keberhasilan yang telah diraih oleh salah satu anggota, ataupun proses pembelajaran bersama tidak jalan. Selain permasalahan tersebut, belum adanya pembinaan yang terintegrasi baik dari sisi permodalan, manajerial, maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan pembinaan yang lebih terintegrasi agar kemajuan usaha dapat bertahan lama tanpa mengurangi kemandirian usaha. Program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sosiopreneurship sangat relevan untuk mengatasi masalah UMKM maupun masyarakat. Sampai di sini apakah kalian sudah paham makna dari sosiopreneurship, pemberdayaan masyarakat, serta hubungan antara peran sosiopreneurship dan pemberdayaan masyarakat? Sampai berjumpa kembali pada sesi yang selanjutnya. Semangat pagi!